Guys, balik lagi sama gue William dengan moto gue karena data nggak bisa bohong ya. Data itu penting ya guys ya. Jadi kita ngomong tuh harus berdasarkan data pertama ya. Jelas data di lapangan realnya bagaimana dan terbukti nggak? Ya kan data itu udah pasti terbukti gitu loh ya, udah pasti terbukti. Karena di luar sana tuh gue lihat ya sekarang tuh bahaya gitu. Gue lihat orang ngomong bebas berteori tanpa data. Asal ngomong, kasih prospek begini, begono, lu bakal cuan gede, teorinya nggak jelas dari mana gitu loh. Makanya banyak terjadi penyesatan publik dengan prospek-prospek palsu ya. Misalnya kita tahu nih sekarang lagi heboh-heboh apa tuh Goto gitu kan, saham Goto. Gua ya di sini terjadi penyesatan publik gitu loh, bahwa seolah-olah Goto akan go to the moon lah. Kemarin saya nonton di berita ada statement bahwa saham Goto tidak mungkin turun katanya ya. Loh, nggak mungkin turun tuh bagaimana ceritanya? Kamu jaminannya apa? Kayak gitu kan. Sedangkan perusahaan rugi gini. Maksud saya gimana caranya lu bisa kasih sebuah teori bahwa saham Goto itu tidak akan terus, sedangkan laporan keuangannya selalu rugi triliunan. Nah, bagaimana gitu? Itu udah nggak make sense. Data itu udah nggak make sense. Cara teori itu udah nggak match sama statement itu udah nggak match sama data gitu loh. Jadi karena itu sebuah info yang menyesatkan. Nah, kasiannya adalah ini orang-orang awam yang nggak ngerti gitu. Dikasih prospek palsu, belilah saham Goto, bahwa saham Goto akan to the moon, kalian akan untung besar, akan cuan besar. Nah, hati-hati dengan prospek-prospek yang begini. Ya, teori-teori yang tidak bisa dipertanggungjawabkan teman-teman ya, kayak gitu ya. Makanya kita penting untuk mengetahui data dan tahu yang benernya tuh kayak apa. Jadi nggak asal ngomong dan kita juga nggak asal bikin prediksi asal-asalan gitu loh. Nah itu penting guys ya. Makanya ya orang Indonesia ini kebanyakan saya lihat tuh termasuk kita orang-orang kita ini ya, itu nggak mau tahu soal data, yang penting gue untung duit. Nah kayak gini-gini nih yang bahaya nih. Makanya orang banyak ketipu di binomo gitu kan. Kok orang jelas-jelas judi tapi mereka masih ngira itu tradingnya ya, tapi tetap dibilang itu trading padahal itu bukan trading tapi judi. Tapi banyak orang ketipu, makanya kan si Indra Kents dan siapa Doni Salmanan dan yang lain itu bisa kaya mendadak memanfaatkan prospek-prospek palsu, apa teori-teori menyesatkan gitu loh. Seolah-olah lu bisa jadi bilioner gitu, jadi milioner dengan main binomo. Dengan teori itu lu ikut gue trading jadi, nah ini kan yang palsu-palsu begini. Nah ini banyak. Nah gue soal Goto kemarin ya, gue lihat sebenarnya katanya sih gue baca di Facebook tuh, ini ada erat kaitannya dengan politik dan salah satu pejabat di pemerintah Indo ya. Gue nggak ngerti, gue nggak mau bahas soal politik, ngeri. Satu ya, gue nggak mau tahu. Intinya gue akan bilang secara matematika, secara data itu udah nggak mungkin saham Goto itu dulu. Itu justru akan nyunsep ke tanah. Itu akan nyunsep itu saham itu, bakal nyunsep. Secara kalkulasi matematika dan data itu bakal nyunsep. Ya, jadi hati-hati buat jebakan buat retailer kayak kali. Retailer itu kan pengecer ya, kayak kita ini retailer pengecer, bahwa hati-hati dana kalian takutnya nanti diambil sama oknum-oknum yang dibalik itu semua untuk memperkaya diri mereka. Itu hati-hati. Nah, sekarang gue pengen bahas nih Unilever ya. Ini saham fenomenal banget. Nah, inilah gue kalau udah balik ketemu Unilever, ini pentingnya kita tahu baca data, baca laporan keuangan dengan benar, sehingga tidak terkena prospek dan info-info menyesatkan, prospek-prospek atau analisa yang menyesatkan, yang nggak benar gitu loh. Ya, mungkin gue ngomong gini buat lu yang mungkin saat ini banyak yang lagi nonton ini, lu pegang saham Unilever. Dan mungkin waktu itu lo di 2018 beli waktu harga di 10.000 atau 9.000, 8.000 ya. Dan sekarang lo kaget harganya 3.000. Pasti benak ini muncul di pertanyaan lo sekarang nih. Gue yakin. Ini Unilever bakal balik lagi gak ke 8.000? Bakal balik lagi gak ke 10.000? Betul? Nah ini pasti ditanya lo. Ada di pikiran lo sekarang. Terus lo pasti juga akan nanya, sebenarnya gue beli Unilever sekarang kemahalan nggak? Sekarang kan 3.000 nih. Ya coba lihat saham Unilever ya. Sorry. Nah 3.290 turunnya gila banget ya guys.
ngedropnya itu gila ya. Dari 10.000 nih sampai sekarang 3.000. Nah, sekarang ini pasti muncul deh pertanyaan lo sekarang. Saat ini pertanyaan pertama yang pasti muncul, ini harga buat lo yang sangkuters ya, terutama yang nyangkut nih. Waktu lo beli lagi di sini 10.000, sekarang tinggal 3.000. Masya Allah gitu ya. Lu nanya, lu bakal balik lagi nggak ke sini ya? Itu pertanyaan. Pertanyaan kedua, ini harga 3.000 lagi murah nggak? Sebenarnya harga wajarnya Unilever itu berapa sih saat ini? Nah, itu pasti yang lu mau tanya supaya lu nggak salah beli. Nah, itu pasti sekarang muncul di pertanyaan lo. Nah, gua kasih tahu guys, kita coba bisa tahu ini kalau kita buka laporan keuangannya dan kita analisa sebenarnya apa yang sedang terjadi di Unilever dan apakah Unilever ini punya prospek. Guys, gue nggak pernah percaya sama analisa teknikal dari dulu. Analisa grafik-grafik gini ya, grafik-grafik gini ini. Wah, ini lagi resisnya nih katanya. Oh, nanti bakal naik lagi. Oh, nanti resis bakal naik lagi. Ya, nanti akan nurut. Atau ada yang pakai analisa bilang, wah harga 3.000 lagi murah nih. Dulu juga terjadi di sini. Oh, harga segini lagi murah nih, akan kemungkinan naik. Artinya gagal. Kenapa turunnya bisa nyongsor begini? Padahal Unilever rajin membagikan dividen. Perusahaan yang selalu untung. Lo akan temu jawabannya. Gue sebenarnya nggak pegang nih Sam, ya nggak pernah pegang. Gue tahu kasusnya ini, cuma gue nggak pernah analisa keuangannya. Nggak pernah. Baru semalam gue analisa keuangannya dan gue dapet sesuatu yang menarik, sesuatu yang gila, menarik, dan bener-bener gue belajar banyak dari menganalisa saham Unilever ini, bahwa pentingnya lu harus baca data keuangan sendiri. Di tahun segini kenapa dia bisa booming ya? Pertama gue kasih ini guys, Unilever ini karena kan orang banyak polos ya main saham itu kan. Biasanya waktu itu ya hype-nya tuh begini. Kalau ditanya saham apa sih yang bagus, pasti orang pada bilang blue chips, betul kan? Padahal lo yang ingat lah yang tahun-tahun segini lah, blue chips. Intinya kalau lu bingung nggak bisa baca laporan keuangan, pilihlah blue chips. Dan salah satu yang naik besar saat itu adalah Unilever. Jadi makanya Unilever keuntungannya sangat besar sehingga terjadilah hype, people beli. Tapi orang-orang yang beli ini, gue berani taruhan deh, 90% atau 95% nggak baca laporan keuangan. Pokoknya blue chips, untung gede, beli. Betul? Pasti rata-rata begitu, ya. Dan akhirnya ketika nyongsor turun, mereka bingung kok bisa perusahaan yang untung kok jeblok sahamnya. Nah, di sini ketika gue baca laporan keuangannya semalam, gue nemuin kuncinya. Kenapa turun, dan ditanya, gue sekarang tahu kemana arah Unilever ini. Dan kalau lo tanya gue, apakah ada prospek Unilever ke depan? Gue jujur bilang sama lo, nggak ada. Lu segera harus cut loss dan move on. Menurut gue, bukan menurut gue lagi ya, data menunjukkan itu. Oke, gue akan bedah. Sekarang gue akan bedah Unilever. Ini laporan keuangan Unilever guys, ya. Data nggak bisa bohong. Terjadi sesuatu yang sebenarnya banyak orang miss ya. Gue kalau lihat di EBI itu mayoritas gue lihat yang mencet saham itu yang tunjuk portfolio itu nggak pernah baca laporan keuangan. Masya Allah gitu loh ya. Ya, pantesan mereka bingung kenapa saham gue loss kayak gitu ya. Oke. Pertama kita bilang ekuitas. Kita masuk ke ekuitas. Ya. Dari gue kasih sebuah tips ya. Kalau lu pengen tahu perusahaan bagus, pertama lihat ekuitasnya dulu, jangan labanya dulu. Ya. Karena Unilever ini contoh kasus nyata, perusahaan yang labanya besar, termasuk besar, konsisten, tapi menghasilkan laba, sering membagikan dividen, tapi harga sahamnya turun. Nah, ini makanya. Hal pertama yang harus lu lihat tuh ekuitas. Nah, ekuitas Unilever tahun 2018 nih saat lo harga sahamnya 10 ribuan nih, 7,5 triliun. Ya, 7,5 triliun. Di 2019, ekuitasnya malah turun, 5,8 triliun. Turun 23,27%. Nah, ini guys kuncinya. Kenapa harga saham merosot? Ya.
Perusahaan yang bagus, yang lu bakal yakin harga sahamnya terus menaik adalah perusahaan yang ekuitasnya meningkat tiap tahun. Itu aja kuncinya udah. Ya, kuncinya itu aja. Makanya gue kalau baca laporan keuangan, gue pasti lihat, gue cukup butuh 3 data. Ekuitas, jumlah pemegang saham, dan laba. Gue cukup analisa 3 itu aja. Ya, untuk mengambil kesimpulan. Perusahaan ini tumbuh apa enggak? Ya, harga sahamnya. Nah, dari sini aja guys, gue nih nggak perlu lihat book value-nya lagi, gue udah tahu sahamnya bakal turun dari sini karena ekuitasnya dia turun. Ya, di 2020 turun lagi minus 15,9%, jadi 4,9. Ya, udah turun nih, makanya dia cenderung turun, nggak mungkin naik, nggak mungkin. Secara data itu udah nggak mungkin. Ini ya, ekuitas ini data yang paling jelas dan paling pasti. Ekuitas naik, harga saham naik. Ekuitas turun, harga saham turun. Itu kuncinya. Kunci buat lu pegang dasarnya dulu ya. Di 2021, wait, halang ini gua. Turun lagi. 4,3 triliun. Dan minus 12,47%. Wow. Minusnya kalau gua rata-ratain guys per tahun 16,97%. Ya. Kalau lu mau ngitung cara bodoh ya, lu hitung aja harga rata-rata sahamnya per tahun 2000. Dari sini lu kurangin aja 16% per tahun. Ya saham lu turun setiap tahun 16%. Makanya gue kasih tanya sama lu masih mau pegang itu? Ini 3.000 ini masih bakal turun lagi loh. Gue kasih tahu. Ya, saya kasih tahu. Jadi kalau lu gini, dengan analisa ini aja, saya udah bisa proyeksi di 2022 pasti turun 16,97%. Antara segini. Artinya, saham lu udah gak bakal naik. Ini kabar buruk buat lo ya. Kabar buruk yang pegang saham ini udah gak mungkin naik. Gak mungkin. Kecuali dia bisa menaikkan ekuitasnya ya. Mungkin naik, dan itu harus sesuai dengan ekuitas. Dengan kinerja dia. Ekuitas tuh apa sih ya? Ekuitas tuh intinya modal asli lo di luar utang. Ya. Gampangnya gini, gue jelasin lo punya rental PS. PS lo ada 10. Ya, di situ. Misalnya PS10 berapa ya? Taruhlah gua ambil yang gampang dulu ya, mungkin PS2. Lu punya 10, taruh ekuitas. Nah, berarti ekuitas lu 10 juta lah. Kayak gitu. Nah, itu ekuitas lu menghasilkan laba. Ya. Kalau dia ekuitas menurun, logikanya gua kasih tahu, lu kan tadi punya usaha rental PS dengan PS10 ya. Terus PS lu hilang 2. Tinggal 8. Jadi ekuitas lu menurun. Jadi lu cuma punya 8 PlayStation. Logikanya buat lo lebih berharga. Berarti ketika lo PS lo cuma 8, lo kemungkinan lo menyaksikan uang jadi lebih sedikit ketimbang untuk PS lo jadi 10. Pas tadi 10. Betul nggak? Ya. Dan artinya, tapi ketika ekuitas naik dan PS lo nambah, sumpama dari 10 nambah jadi 5, lo beli PlayStation baru 5. Ekuitas lo nambah, berarti kemungkinan lo meraih laba dengan 15 PlayStation itu lebih gampang daripada lo meraih laba dengan 10 PlayStation. Nah, ketika lu rental PS lu punya 15 PlayStation, otomatis harga lu jadi naik. Harga rental PS lu jadi naik. Misalnya kalau tadi lu cuma punya 10 PlayStation, ada orang mau beli perusahaan PlayStation lu, rental PlayStation lu, gue beli deh 15 juta. Gitu loh. Ya, hartaro anggaplah 15 juta. Tapi ketika orang itu sekitar sebulan kemudian, PlayStation lu jadi 15 ya. Otomatis lu gak mau lagi jual di harga 15 juta. Lu bilang, harga gue jadi 20 juta nih. Karena ekuitas gue nambah. Karena PlayStation gue aja ada 15. Masa lu bayarin gue cuma 10 juta? Itu logika dasar guys. Makanya di main saham tuh harus paham dulu logika dasar. Jangan asal lu lihat cuan. Lu gak ngerti logika. Gitu loh. Logikanya cuma kayak begitu aja sebenarnya ekuitas ya. Oke. Kita terus. Jadi dari ekuitasnya rata-rata gue udah bisa prediction ya. Tahun ini turun gede, tahun depan turun lagi, pasti. Nah, sekarang kita ke jumlah pemegang saham. Jumlah pemegang sahamnya Unilever tuh ada 38,1 miliar ya. Jumlah pemegang saham, lembar saham yang beredar. Nah, ini book value. Book value itu nilai asli, harga asli. Lu produksi barang, harga aslinya berapa, nilai asli perusahaan itu.
Ternyata murah banget guys, cuma 4 RPM 198 tahun 2018. Nah, book value 2019 152. Terjadi penurunan nih, 23%. Makanya udah gue bilang book value ini penting karena book value kan diambil dari ekuitas dibagi pemegang saham. Ya, lu ketemu book value ini yang nanti menentukan harga saham lu di pasaran. Kayak begitu, ya. Jadi book value-nya menurun kan? Pasti 23%. 2020 book value-nya turun lagi. Minus 15,13%. 2021 turun lagi minus 12,40%. Artinya book value turun, makanya harga saham lu terus turun. Unilever terus turun, nggak mungkin naik. Nggak mungkin. Lu mau bikin cara apa, nggak mungkin dia bisa naik. Kalau lu performa perusahaan ini. Dan gue kasih tahu nih termasuk perusahaan yang jelek performanya. Gue kasih tahu. Kalau udah ekuitas jelek, lu jangan lihat cuan. Makanya jangan lihat keuntungan dulu. Lalu gue bilang, lihat ekuitas. Ekuitas itu yang penting. Nanti gue jelasin loh dengan logika ya. Logika lu gampang mengerti deh. Semoga lu mengerti ya dengan logika gue. Jadi book value itu apa ya? Book value itu nilai asli. Nilai asli. Misalnya gue bikin permen relaksa ya. Gue punya pabrik relaksa. Nilai asli, nilai modal gue tambah karyawan, bungkusin plastik kecil itu ya. Jadi ternyata nilai asli seperti permen relaksa Rp 100. Perusahaan gue relaksa atau Mentos ya permen ya. Gue jual di pasaran 200. Nah jadi nilai aslinya cepet, tapi di pasaran yang beredar 200. Ngerti? Ngerti? Nilai itu nilai di pasaran 200, tapi nilai asli 100. Jadi nilai aslinya Unilever itu per lembar saham lo pegang sebenarnya cuma sekarang 113. Ya. 100 Rp 113. Dah. Nah, ini harga rata-rata saham ya. Waktu tahun 2018 harga rata-ratanya 9.483. Ini gue hitung ya. Nah, guys, PBV-nya 47 kali. Ini kali kita nih miss di sini ya. Harga asli cuma 198, tapi harga di pasaran 9.400. Berarti ini 47 kali. Kita ini yang gue bilang, terus-menerus gue bilang bahwa kita harus pakai logika dulu. Artinya perusahaan ini sebenarnya 47 kali lebih mahal dari harga seharusnya. Naikin harga 47 kali harga di pasaran. Logikanya sama kayak begini, lo beli permen tadi Mentos Rp 200 atau relaksa. Dengan satu biji permen yang harusnya harganya 200, lo beli di harga 10.000. Satu biji permen. Menurut Anda itu bodoh atau enggak? Ini permen harga 200, lo beli harga 10.000. Bodoh atau enggak? Ya bodoh lah, itu kan logika. Nah, ini makanya orang menanam saham banyak saat ini menanam saham logikanya kurang jalan gitu loh guys. Kira-kira lu mau nggak beli permen relaksa Mentos Rp 200 di harga 10.000? Ayo siapa yang mau beli? Nah, inilah yang terjadi ketika lu membeli saham Unilever. Ya. Dia harga asli cuma 198 dan lu beli di harga 9.400. Ya terjadi markup harga yang besar, makanya disebut PBV. PBV itu ya, sebenarnya murah satu kali ya, kalau dia harganya 198, lo harus beli 198. Tapi umumnya perusahaan bagus, orang bilang ya, jangan terlalu jauh dari 2, 3, atau 4 lah. 4 kali. 2 masih normal. Gue kasih contoh yang lumayan bagus, misalnya BRI 2 kali. Ya jadi BRI, PBV-nya cuma 2 kali, lu cuma yang harusnya harganya 3.000, lu beli di angka 6.000. Misalnya kayak gitu, itu BRI. Ya itu masih... Ya meskipun 2 kali ya karena perusahaan bagus pasti PBV-nya nggak mungkin ketika orang udah tahu perusahaan bagus pasti kan harga akan meningkat ya, tapi harus di batas yang wajar juga gitu, jangan sampai kayak begini ya, harga 200 lebih 10.000 nggak make sense. Nah di situ. Nah PBV-nya itu tahun 2018 47 kali ya, tahun ini 2019 ini 60 kali, tahun 2020 61 kali, tahun 2021 47 kali. Rata-rata kita dapat 54,28 kali PBV-nya Unilever. Nah, terus laba. Nanti gue akan kasih tahu harga wajarnya berapa sih Unilever ini ya.
laba. Nah, ini gue jujur ya guys, disinilah sebenarnya kunci kenapa Unilever bisa overprice karena labanya. Ya, gue sampai buka ini laporan keuangan 2 kali loh. Pertama kan gue download di situs Unilevernya ya, karena gue saking nggak percaya sama angkanya. Itu satu ya. Gue download di laporan keuangan Unilevernya dan gue download lagi saking gue nggak percaya lihat angka ini, gue download lagi di Bursa Efek Indonesia dan ternyata benar. Dan gue googling ternyata juga benar. Jadi gue nggak salah ngitung ini. Dia 2018 untung 9 triliun. ROE-nya, labanya 9 triliun. Dengan laba 9 triliun, kalau kita hitung dari ekuitasnya, modal ya, yang cuma 7 triliun, berarti dia menghasilkan ROE 120%. Gila. Nggak make sense. Terlalu gila dan terlalu cuma di dunia hayalan harusnya ada yang begini-begini ya. Mana sih tadi? ROE-nya 120%. 120% tuh kayak apa ya? Misalnya gini. Lu beli taruhlah HP 2 juta. Ya. Dan lu menjual HP itu di harga 4,5 juta. Betul ya? Ya, 5 juta. Ya 4,5 juta lah, 4,5 juta sampai 5 juta. Artinya lu konsisten menjual itu dengan keuntungan 120%. Gila nggak? Ya, lu dapat untung, barang lu modal cuma 2 juta, lu konsisten jual-jual 4,5 juta. Gila. Ini udah nggak make sense menurut gua. Dari mana dia dapat uang itu? Itu. Nah, ini yang penting. Logika kita harus jalan dulu, guys. Jangan asal, untungannya Unilever. Nah, ini kan makanya kan kita jadi terjebak kan masyarakat kan. Unilever untungnya gede loh. Gede, tapi dia nggak mikir dari mana dia dapat duit itu ya. Kok bisa? Jualan narkoba aja, guys. Kagak nyampe kayak gitu. Jualan narkoba 120%. Terus sampai sempat tembus berapa nih ROE-nya 142%. Gila, 132%. Dari mana? Ya, sedangkan perusahaan sebesar BRI aja yang jelas dia cuma bisa hasilin untungan 18% lah paling tinggi waktu itu. 18% artinya ya lu jual barang 2 juta untungnya cuma 280.000 lah atau 300.000 kayak gitu kira-kira. Artinya dari lu 2 juta jadi 2,3 juta. Masih make sense. Orang masih make sense. Tapi itu pun sudah termasuk besar loh. Ya, sudah termasuk besar. Ya, biasanya kalau udah di atas itu udah makin nonsens gitu, makin omong kosong. Ini dia bisa 120%. Logikanya itu bagaimana? Gitu. Jual apa? Kok bisa untung kayak gitu? Justru kita di sini logika harus jalan. Kita harus curiga. Jangan dikit, cuan, beli, cuan. Nah, ini yang nggak. Ini kalau kita pola pikirnya selalu begitu, dikit-dikit cuan, nggak waras gitu loh. Lu pasti gampang ketipu. Nah, gue sampai googling ya. Sampai googling dari mana ini ROE Unilever nih. Kok dia bisa 120% yang konsisten ya? Ternyata gue dapetin sesuatu yang menarik ya. Ternyata nih, membagi pendapatan dengan rata-rata aset. Gue kurang paham nih ya, didapat dengan membagi. Artinya gini, gue agak curiga. Alasan gimana ya? Kalau perusahaan untung gede harusnya asetnya, ekuitasnya naik. Gue bingung. Ini sebenarnya gue ngelihat ini ekuitas turunnya gue bingung. Apa jangan-jangan ya makan ekuitasnya dibagi ke pemilik saham. Dibagi ke pemilik saham loh. Ini ekuitasnya dia turunin, dia ambil 23%, dibagikan ke pemilik saham, dan makanya untungnya jadi gede. Ya jangan-jangan kayak begitu yang dia dilakukan sama Unilever. Nah, gue nggak ngerti nih. Kalau benar yang dilakukan begini, maka ini terjadi sebuah sistem bisnis yang bodoh sekali gitu di mata gue secara logika ya. Logika begini. Mau kasih logika gampang ya. Kita harus ada logika biar ngerti apa yang terjadi di sini. Ini untuk 120%, ini angka udah nggak benar menurut gue.
Dapat dari mana ya? Kemungkinan ya paling masuk akal dia ngambil dari ekuitasnya, dijual. Contoh begini. Lu punya tadilah rental PlayStation lah. Ya, lu punya rental PlayStation, gua kasih logika gampang dengan 20 PlayStation di dalam, anggap 20. Nah, modal dari semua ekuitas yang lu punya, termasuk 20 PlayStation itu adalah 20 juta. Taruh, anggaplah 20 juta biar gampang. Dan lu menghasilkan keuntungan per bulan, biar gampang gua kasih anggaplah 5 juta. Gedean gak sih? Ya gak apa-apa lah. Nah, 1 juta aja deh. Ya, modal sama tempat 20 PlayStation 2 juta aja. Biar gampang 2 juta. Menghasilkan keuntungan 2 juta. Ya, rental PlayStation lo nih. Value-nya 50 juta. Menghasilkan konsisten 2 juta per bulan. Lo punya rental nih. Ceritanya gue mau beli rental PlayStation lo. Gue pengen punya dong. Ya, rental PlayStation lo. Terus lo sebagai yang punya PlayStation bilang gue udah bagi 10 nih kepemilikan gue. Jadi 10% kepemilikan lo harus bayar 2 juta. Ya. Gue belilah 10% kepemilikan PlayStation lo. Nih dengan harga 2 juta. Dengan imbalan. Kan lo untung 2 juta per bulan dong. Berarti 10%-nya buat gue. Jadi per bulan gue dapat 200.000. Karena gue megang kepemilikan lo. Tapi lu sebagai pemilik, ternyata lu menjual ekuitas lu. Dan dibagiin ke pemegang saham. Menjual ekuitas lu. Yang tadinya PlayStation-nya 20, lu jual 10. Ya. Taruhlah ketika dijual 10, lu dapat 10 juta. 10 juta. 10 juta, 10%-nya dibagi ke gua. Karena kan gua pemegang 10%. Jadi pada bulan pertama, gue yang harus dapat 200.000, gue kaget. Loh, kok gue jadi dapat 1,2 juta? Weh, hati gue bergembira dong. Ya nggak? Dapat 1,2 juta. Loh, kan harusnya itu. Loh, gue tanya dari mana lu bisa dapat itu? Kan gue bingung ya. Dia bilang, lu nggak perlu tahu deh. Ternyata, selidik punya selidik. Gue tahu 1 juta itu ternyata dia hasil jual 10 PlayStation-nya. Berarti usaha rental lu, gue bilang lu aja deh. Lu yang tadinya punya 20 PlayStation, sekarang lu punya 10 PlayStation. Artinya apa? Ini kan bunuh diri ya. Bener gak sih? Artinya kan lu yang tadinya punya 20 PlayStation, keuntungan 2 juta. Karena lu tinggal 10 PlayStation, berarti keuntungan tinggal 1 juta. Berarti artinya nilai saham gue berkurang dong. Artinya gini loh. Ini value gue kertas tadi jadi berkurang. Karena sekarang gue cuma punya saham dengan kepemilikan rental PlayStation tinggal 10. Udah ngerti maksud gue? Yang tadinya gue tadi beli itu tadi saham 10% dari lu, gue beli 2 juta. Sekarang value-nya tinggal 1 juta. Kenapa? Karena lu jual 10 PlayStation-nya. Di harga saham gue jadi 1 juta. Dan artinya bodohnya juga, lu menghancurkan ekuitas lu sendiri. Dibagiin ke pemegang saham. Nah, coba gue tanya, ini bodoh banget logika. Gue bukan anak ekonomi ya. Please, kalau lu yang ada anak ekonomi, sarjana ekonomi, tolong jelasin di komentar. Masuk akal nggak bisnis kayak begini gitu? Lu hancurin sendiri ekuitas lu bagiin ke pemegang saham. Coba. Dan akhirnya ekuitas lu menurun dan akhirnya mempengaruhi kemampuan lu menghasilkan laba. Makanya kan labanya dia kan turun terus kan? Nih, labanya Unilever tuh turun terus dari 9 triliun turun ke 7 triliun. 7,09, 7,1, 7,0. Sekarang 2001 labanya dia tinggal 5 triliun, turun terus kan? Kenapa turun terus? Itu logika yang wajar dari data. Lu menjual ekuitas lu sendiri gitu loh. Coba deh lu yang sarjana ekonomi boleh komen. Gue nggak ngerti, gue bukan dari sarjana ekonomi, gue cuma pakai logika bodoh. Ada nggak orang bodoh bangun bisnis ya jual sendiri ekuitasnya? Coba ada nggak? Seperti logika PlayStation gue tadi, ada nggak? Dia bangun bisnis dari 20 juta, dia jual 10 juta, 10 jutanya dibagiin ke pemegang saham, termasuk ya karena dia pegang 90% kan. Ya gue cuma dapat 1 juta ya, dia dapat 9 juta. Dan dia makan sendiri ekuitasnya dia. Nah, gue gak ngerti tuh. Gue gak ngerti. Lu ini jadi perusahaan gak? Dari sini aja nih guys, gue udah lihat. Ya lu udah gak ada prospek. Ini perusahaan lu mau hold lagi, mau ngapain gitu loh. Lu mau hold lagi, mau ngapain, saham lu akan turun terus.
Kan gitu. Nah, kita udah bahas di ROE ya. ROE nih. Justru ini jadi pelajaran ya guys. Jadi ternyata ROE bukan segalanya. Ini contoh kasus yang langka menurut gue ya. ROE besar, bukan besar lagi, nggak wajar. Terlalu fantasi ini ROE-nya. Ya 120%, terlalu mencurigakan. Ya akhirnya ternyata ROE yang bagus, sangat nggak wajar bagusnya ini. Ternyata menghasilkan harga saham yang terus-menerus turun. Nah di sini, jadi sebenarnya udah ketahuan sih. Makanya udah gue bilang kunci pertama ekuitas. Nah kenaikan ekuitas itu kunci pertama. Ya jangan lihat laba dulu. Ya laba, dan laba kita harus analisa nih, labanya wajar nggak nih ya. Jangan, makanya orang Indo ini kenapa bisa ketipu sama binomo ya, karena menginginkan laba yang nggak wajar. Laba yang nggak wajar, gimana laba nggak wajar itu ya, nggak make sense. Gue kalau bisa modal 10.000 untung 100.000, itu kan udah nggak wajar. Udah nggak wajar. Ya kira ketipu lah di platform-platform kayak binomo, judi gitu-gitu. Nah, EPS ya. EPS-nya ini dividen ya, dividen dari hasil ini ya 1238, 185, 184, 149 ya udah pasti dividen dia masih bakal makin turun ya, karena kemampuan lo menghasilkan saham udah rendah. Ekuitas lo hancur, tergerus, otomatis keuntungan lo makin hancur, otomatis dividen makin lemah. Seperti itu. Gue nggak ngerti deh skema bisnis bunuh diri macam apa ini, gue nggak ngerti ya. Terus PER ini gue intinya gini, PER 39 kali itu intinya kalau lo taruh 100 juta di Unilever, 39 tahun baru lo balik modal. Intinya gitu. Ya. 49 tahun lo baru balik modal. Ya. 42 tahun lo baru balik modal. Itu PER. Ya. Jadi dia cuma dapat sekitar PER rata-rata di 2,41%. Kayak gitu ya. Kalau gue bandingin sama perusahaan misalnya BRI ya, PR-nya kan dia 11 ya atau 12. Artinya lo cuma butuh 11-12 tahunnya. Standar PER itu kata orang ya ahli-ahli yang lebih ahli dari gue itu yang bagus tuh ya kalau bisa 10 atau di bawah 10. Tapi memangnya perusahaan-perusahaan besar yang udah top ya at least ditoleransi sampai 15, 14, 17 masih ya. Kalau udah 40 gini, 49, 42 sebenarnya udah jelek sih PER begini ya. Jadi dari sini kita udah bisa ambil kesimpulan guys soal Unilever ini. Udah ketemu banget. Jadi lo udah tahu kan kenapa saham Unilever turun terus, karena ekuitasnya turun. Nah, jadi menurut lo layak gak dipakai di hold? Di hold. Jadi kalau lo tanya pertanyaan pertama tadi, akankah Unilever balik ke harga 10.000? Atau juga usah jauh kan 6.000? Gue berani tegaskan bilang nggak bakalan. Data sudah menentang itu, udah nggak mungkin. Caranya gimana? Ekuitas lo hancur kok tiap tahun merosot gitu loh. Pertanyaan kedua, harga wajar ya, oke. Gua akan hitung harga wajar di 2022 nih. Sekarang nih 3.000 wajar nggak? Cara ngitung proyeksi harga wajarnya, kita lihat book value ya. Ini book value. 2021 113 kan kita udah kasih persenan turun 16,32%. Maka gue kali ini gue tambahin di sini, nah gue dapat angka sini. Jadi book value-nya kira-kira gue proyeksikan berkurang jadi Rp 94,79 ya. Nah, terus gue harus kaliin dengan PBV 54,28. 54 kali ya, mahal banget tuh PBV ya. Ibarat lo beli permen 200 harga 10.000 lo beli, udah gak bener tuh. Nah, kalau gue kali PBV 5,84 maka harga wajar harusnya, harga prediksi gue mana sih nih? Nah ini, harga prediksi gue di 2022 harus 5.145 harusnya harga wajar. Tapi guys, ini gue disclaimer banget. Ini gue nggak percaya dalam arti karena gue ngitungnya di PBV 54,28. Ini terlalu besar PBV ya. Ini bakal turun karena ini kan 54 nih karena hype-nya dia besar nih waktu itu nih.
maka dihargain segini hype-nya. Tapi karena sekarang publik udah mulai tahu, jadi kan sekarang harga saham Unilever berapa? Sorry. Nah, sorry nih, memang berdasarkan data muncul angka segitu. Tapi dengan asumsi kalau memang masih hype ya. Tapi sekarang kita tahu nih, harga Unilever 3.040 kan, sampai 300. Seperti yang gue bilang tadi, PBV itu artinya lu menaksir harga itu di pasar, menaksir di harga segitu ya, karena hype-nya gede. Artinya bisa aja nanti turun nih. Dia udah mulai bakal turun ke harga-harga seharusnya. PBV-nya nanti bisa aja, kan pernah nih dihitung rendah yang di PB 47 ya. Kalau 47 bisa makin rendah lagi, nggak 5.100. Ya, bisa aja cuma 4.600 atau 4.400 kayak begitu. Nah, kalau publik udah makin malas, ini PBV bisa rendah, nanti bisa turun jadi 10 ya atau 15. Nanti akan makin turun-turun ya menurut gue. Jadi meskipun di angka ini, karena gue itu pakai PBV 54 rata-rata, tapi karena trennya cenderung menurun dan orang udah mulai tahu ini Unilever perusahaan yang udah nggak bagus, nanti PBV ini akan turun sendiri. Jadi kalau sekarang di angka 3.000, kalau gue dianalisa di saham-saham gue yang lainnya, gue akan menganggap ini murah dan ada berpotensi naik 5.100. Tapi sekarang gue berani untuk kasus Unilever ini gue berani bilang, gue ragu dia balik angka 5.100. Jadi ini bukan murah. Mungkin aja nih lagi balik ke PBV normalnya. PBV seharusnya, bukan 50 kali. Ya jadi bisa lebih turun di bawah ini. Gua yakin lebih turun deh. 3.000, mungkin bisa 2.800 bisa balik dah. Intinya gue nggak percaya kalau naik ke 5.000. Nggak percaya. Gue sendiri analisa. Nah sekarang jadi penutup gue, layak gak lu pegang? Masih lu pertahankan? Gue tahu lu yang sekarang lagi nyangkut, lu berharap ini naik 10.000 kan, naik lagi 6.000 atau lu balik modal lah minimal. Entah lu di mana lu waktu titik lu belinya. Gue kasih lu data sejujurnya, berdasarkan kualitas saya, udah nggak mungkin naik. Ini akan turun terus sampai ke harga aslinya, sampai ke PBV normalnya, entah kali 2, kali 2, kali 5, kali 10, ini bakal turun. Jadi kalau lu masih ngotot mau nge-hold ini atau mau nge-average down, lu bakal rugi banyak. Mungkin menurut gue ya, lu saatnya harus cut loss dan lu move on, cari perusahaan lain. Ya emang begitu ya. Makanya udah dibilang baca laporan keuangan itu jauh lebih sangat penting. Jangan pernah beli saham kalau lu nggak pernah baca laporan keuangan. Jangan pernah, itu titik ya. Dan gue sendiri juga nggak percaya analisa teknikal itu, nggak percaya gue. Ya itu gue. Oke guys, sampai sini aja dari gue. Cuma satu, terus yang harus gue ingin karena data nggak bisa bohong. Oke, sampai di situ guys. Bye-bye.